Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua sesama wirausaha ya, bertemu kembali dengan channelnya Mas Ragil, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, teman-teman ya. Oke. Jadi seperti biasa pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di channel YouTube saya. Oke. Di video kali ini saya akan menjawab empat pertanyaan ya. 1, 2, 3. Jadi saya akan menjawab 4 pertanyaan ya. Jadi tonton videonya terus sampai selesai ya, jangan di skip biar teman-teman tahu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang saya akan bahas pada video kali ini. Oke. Jadi pertanyaan pertama adalah dari Baby Gamer ya, dari Baby Gamer 17. Ini menanyakan, Mas, kalau misal nih ada nasabah yang transfer pakai kartu ATM nasabah, apakah agen meminta tarif misalkan 5.000 atau 2.000? Tolong dijawab ya Mas, baru buka agen. Nah, ini jadi pertanyaan bagus juga teman-teman ya. Mungkin dulu-dulu saya udah pernah share juga ya mengenai masalah bagaimana jika seandainya transaksi itu menggunakan ATM dari nasabah tersebut, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kita sebagai agen mandiri, teman-teman ya, diberikan wewenang menjadi agen mandiri dan memiliki mesin EDC mandiri. Itu merupakan suatu suatu kebanggaan tersendiri ya, karena tidak semua orang bisa diberikan akses untuk menjadi agen mandiri ataupun diberikan wewenang untuk memiliki EDC, mesin EDC sebagai alat untuk transaksi perbankan, untuk mempermudah nasabah ya, daripada antri ke bank ya, bisa dilakukan transaksinya di agen-agen mandiri dengan menggunakan mesin EDC yang sudah diberikan oleh pihak bank mandiri. Nah, lalu bagaimana seandainya transaksi tersebut menggunakan ATM nasabah ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya transaksi-transaksi itu memang memakai ATM nasabah. Contohnya adalah transaksi tarik tunai ya, itu pasti menggunakan ATM nasabah. Kemudian transfer itu juga menggunakan ATM nasabah juga bisa ya. Yang nggak bisa adalah transaksi-transaksi yang seperti pembayaran, pembelian dan sebagainya, itu nggak bisa. Yang boleh melakukan di transaksi EDC adalah yang pemilik agen mandiri ataupun ATM yang sudah terdaftar menjadi agen bank mandiri. Nah, menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi yang mengenai masalah tarifnya, sebenarnya itu tergantung dari pemilik agen mandiri ya. Karena kalau saya pribadi ya, karena tidak semua orang itu bisa menjadi agen mandiri dan memiliki mesin EDC mandiri, maka kita manfaatkan mesin EDC ini sebagai fasilitas juga untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kalau orang memakai transfer, memakai ATM sendiri ya, saya tetap mengambil biaya kepada konsumen tersebut sebagai biaya sewa mesin EDC mandiri tersebut ya, sebesar Rp5.000, berapapun nominal yang dilakukan di ATM-nya ataupun yang dilakukan transaksinya di EDC mandiri kita, teman-teman ya. Oke. Yang penting setiap satu kali transaksi itu saya bebankan Rp5.000. Tetapi ada juga sih agen mandiri yang memang menggratiskan ya untuk nasabah yang menggunakan ATM sendiri dalam hal transaksi transfer. Oke. Nah, kemudian kalau untuk transaksi tarik tunai ya, itu mau nggak mau jadi tetap kita tarik, karena kalau namanya tarik tunai ya otomatis yang digesek adalah ATM nasabah ya. Jadi ya, dari mana kita akan mendapatkan keuntungan kalau bukan dari salah satunya ya untuk pembayaran biaya orang memakai mesin EDC kita ya. Jadi manfaatkan mesin EDC kita juga untuk mendapatkan keuntungan. Oke. Nah, jadi tergantung dari teman-teman semua mau ditarik atau enggak, itu terserah teman-teman semua. Tapi kalau saya pribadi saya tarik ya Rp5.000. Oke. Kemudian pertanyaan dari Dokter PM.
Dokter PM ini menanyakan saldo kita terpotong tidak kalau transfer menggunakan ATM nasabah. Nah, ini juga pertanyaan bagus teman-teman ya. Mungkin kita masih bertanya-tanya, seandainya nasabah transfer menggunakan ATM dia, apakah saldo di rekening kita juga terpotong ataupun kena biaya ya. Nah, ini juga dulu pernah terpikir dalam pikiran saya pertanyaan seperti ini, dan kemudian saya konfirmasi dengan pihak Bank Mandiri, bagaimana sih seandainya orang transfer menggunakan ATM dia sendiri, apakah saldo kita juga terpotong. Nah, dan pihak Bank Mandiri menyatakan bahwasanya saldo kita tidak terpotong. Yang terpotong adalah ATM yang digunakan buat transfer tersebut, yaitu ATM nasabah itu sendiri ya. Jadi kita tidak terkena biaya atau tidak terkena pemotongan biaya di rekening kita ya. Yang dipotong adalah ATM si nasabah tersebut. Oke. Maka dari itu tadi saya bilang, terserah teman-teman semua, kalau orang transfer mau menggunakan ATM nasabah itu mau ditarik atau enggak terserah, karena yang kena biaya adalah ATM si penarik tersebut, si transfer tersebut ya, yaitu ATM nasabah. Tetapi kita juga masih mendapat keuntungan dari komisi yang diberikan oleh Bank Mandiri ya. Tetapi jika teman-teman ingin mendapatkan keuntungan yang banyak ya, teman-teman bisa membebankan biaya juga kepada nasabah walaupun dia menggunakan ATM sendiri untuk melakukan transfer. Oke. Kemudian dari Aris Edison menanyakan, Mas Ragil, mesin EDC saya kok susah kalau transaksi ya, kadang lama prosesnya terus gagal. Nah, salah satu yang mempengaruhi daripada proses transaksi adalah sinyal ya, sinyal EDC ya, sinyal dari EDC kita bagaimana di daerah kita ya. Jadi kalau sinyalnya memang jelek ya teman-teman ya, yaitu tadi transaksinya loadingnya lama, kemudian kadang juga gagal, karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Tetapi alhamdulillah jaringan untuk sinyal mesin EDC di tempat saya itu bagus ya, karena dekat dengan tower Telkomsel. Kemudian kartu juga yang dipakai di mesin EDC kita ini adalah kartu Telkomsel, yaitu kartu Halo. Oke. Jadi untuk daerah saya tidak ada masalah. Tapi kalau untuk daerah teman-teman semua yang mungkin memang sinyalnya agak lemah ataupun kurang, ya itu tadi kendalanya, transaksinya menjadi lambat dan kadang gagal ya. Jadi ya teman-teman resikonya harus mengulang kembali ya. Tapi saya sarankan sebelum mengulang kembali transaksinya, dicek dulu apakah transaksi tadi sudah berhasil atau tidak, karena takutnya nanti sudah terpotong ya, dan kita mengulangi 2 kali. Oke. Kemudian dari pertanyaan dari Jovan Octavianus ya, ini, Bang, chipnya ATM ku tergores, apa karena keseringan transaksi di EDC? Nah, jadi namanya ini apa namanya ya, kuningan ya, itu chip ya. Jadi kalau ATM itu kan ada chipnya seperti kartu HP. Kalau kita sering gunakan ya memang resikonya itu tadi tergores teman-teman ya, karena namanya ATM kan sering keluar masuk di tempatnya ini teman-teman ya, untuk menggesek ya. Sekarang bisa digesek tapi di bagian bawah ya. Jadi karena sering keluar masuk ya, resikonya memang itu kartu chipnya ini kuningannya tergores ataupun tergesek. Tapi nggak masalah, karena nanti kalau misalnya rusak, kita bisa mengajukan permintaan penggantian yang baru di Bank Mandirinya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut dan nggak usah khawatir. Seperti hanya kartu HP ya, kalau kita sering pasang dan keluarkan atau bongkar pasang, otomatis kan ya seperti itu, kartunya tergores ya, jadi rusak. Tapi nggak apa-apa, kalau untuk ATM rusak itu bisa kita konfirmasi ke pihak Bank Mandiri untuk menggantikan pergantian ATM yang baru. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari siapa ya? Sebentar. 1, 2, 3. Dari Dedi Kurniawan channelku ya. Jadi dia menanyakan, kok agen BNI 46 nggak pernah dibahas. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga masih ingat, saya dulu pernah men-share tentang saya juga
diberi kewenangan untuk menjadi agen BNI 46 ya. Nah, memang jarang saya bahas karena saya transaksinya memang tidak memakai mesin EDC teman-teman ya. Karena kalau di BNI menjadi agen BNI 46 itu syaratnya yaitu kita harus ada saldo yang diblokir di rekening kita untuk mendapatkan mesin EDC-nya seperti ini ya. Maka dari itu, karena saya modal kecil ya, jadi daripada saya nanti uang 2 juta saya pendam di rekening untuk mendapatkan mesin EDC, maka saya transaksinya menggunakan HP ya, dengan memakai aplikasi Agen 46 seperti ini teman-teman ya, Agen 46. Nah, ini Agen 46, oke. Dan transaksinya bisa menggunakan HP ya, tetapi Agen 46 ini sudah terdaftar di Bank BNI menjadi agen BNI 46 ya, jadi bisa melakukan transaksi seperti halnya di agen mandiri. Oke, jadi itulah beberapa pertanyaan yang saya jawab pada video kali ini ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.